Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, beneran aja ya yang kita omongin baru banget kemarin, lebih tepatnya tengah malam tuh. Saya berbahas soal eskalasi geopolitik antara US dan Iran. Siangnya hari Sabtu udah diserang ya Irannya teman-teman. Israel yang nyerang duluan. Kemudian katanya di situ ada pengakuan kalau mereka melakukan serangan secara terkoordinasi dengan pihak Amerika Serikat. Mungkin dikasih intelnya ya, barangkali pakai AI guys untuk dikasih tahu titik-titik serangan yang paling kritikal dan paling ideal itu untuk bisa melumpuhkan Tehran tuh kayak gimana ya, atau di area-area mana. Anyway, ini saya laporan sama teman-teman ya dari mana ini? Daerah Pavilion ya teman-teman di Malaysia ya. Mungkin saya kasih tur sedikit kali ya, biar seru kan sesekali gitu teman-teman. Ini masih suasana malam di sekitaran jam 12-an ya, rame banget, buset macet ya, parah banget ini macetnya sih. Crazy ya, tapi ya kita tetap pengen coba untuk kasih update ke teman-teman lah ya terkait dengan kondisi terkini daripada market. Saya juga sambil lagi-lagi habis makan ya teman-teman. Besok habis makan harus cari cara untuk bakar kalori dikit ya supaya tidurnya jangan sampai kerja perutnya terlalu berat ya. Ya anyway guys, lanjut lagi ya. Tadi kita udah bahas sedikit ya soal Iran diserang ya, Tehran diserang hari ini. Dapat kabar berita kalau dari si siapa namanya US ya dan si Israel itu udah melancarkan serangan terhadap Iran, dan desakannya semakin terasa ya untuk mereka itu istilahnya segera menandatangani perjanjian untuk denuklearisasi ya. Yang saya tahu juga sih sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat yang recent banget update-nya, itu tadi saya cek ya sekitar jam 11-an apa jam 12-an gitu. Dari beberapa negara-negara di Uni Eropa kayak UK, kemudian negara mana lagi tadi ya, saya cek lupa. Ya intinya mereka menyarankan juga sih memang untuk Iran tuh segera melakukan negosiasi, dan ya istilahnya menawarkan lah negosiasi sih segera mungkin gitu. Jadi nggak bisa nunggu sampai Jumat depan gitu kan. Kalau mereka mau janjian lagi kayak Jumat depan, Jumat depan nih nanti kita nego lagi sama US ya supaya bisa ketemu titik tengahnya mau kayak gimana gitu. Kalau menurut mereka kayaknya nggak bisa teman-teman ya, itu bakalan kena serangan bertubi-tubi dulu gitu. Akhirnya apa? Walaupun memang pada akhirnya bisa jadi deal, tapi mungkin sebagian kotanya udah lumpuh duluan. Nah itu sebenarnya kondisi yang sangat-sangat tidak manusiawi sih ya. Dalam memberikan desakan tuh harusnya nggak kayak gitu. Alangkah lebih baik sebenarnya kan ya udah gitu, memang kasih waktu, tapi kelihatannya memang tekniknya atau taktiknya Trump untuk dalam kondisi kayak begini untuk mempercepat prosesnya, kelihatannya dia harus melakukan itu gitu ya. Anyway, setelah dapat kabar itu gimana ya, Bitcoin turun sih. Bitcoin turun, perserangannya keluar ya, berita serangannya keluar tuh Bitcoin turun dari harga kisaran 60 berapa tadi ya, saya lupa lagi tuh exactnya teman-teman ya. Saya sih ada ngeliatin juga kayak beberapa kali harga tuh turun sampai ke 65 lagi ya lebih kurangnya, dan itu lumayan berapa ya, saya cek aja deh ya. Nanti ngomongnya ngawang ya, nggak ada berita salah, bahaya lagi nih. Oh ya, tadi saya cek ya. Oke, harga siang tuh di kisaran 65.900 ya, terus turun sampai ke 63.100. Sebenarnya ini level area demand-nya ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari segi technical, POI-nya teman-teman ya, demand-nya itu ada di kisaran 63 ribuan. Itu udah demand yang ekstrim, atau 62.500 ini technically adalah demand area yang cukup ekstrim, karena merupakan area di mana harga Bitcoin itu bounce minggu lalu gitu. Jadi kalau di sini nggak ada demand sama sekali, berarti orang udah nggak beranggapan kalau harga ini murah gitu. Saya sih sempat ngelakuin technical ya. Jadi
Tadi siang banget saya lagi di coffee shop gitu, sempat update juga ke teman-teman di SAG. Saya double check lagi dan ternyata point of control dari salah satu hari di mana kita ngelihat reaksi market ya, rebound impulsif dari 62.500 itu, ya kebetulan sih emang di level itu terdapat volume yang lumayan banyak gitu ya. Jadi sebenarnya pertukaran transaksi di area tersebut sepertinya banyak yang sepakati bahwa ini adalah area fair value gitu untuk start accumulating on Bitcoin lagi. Jadi setelah lihat harganya tadi sempat rebound lagi, saya ngelihatnya jadi saat doang ya, efek dari perang ini nggak sebegitu dahsyat seperti yang kita khawatirkan. Ya mungkin memang ini ngasih impact sell off, tapi sisi lain ya it's actually not really bad gitu kan. Mengingat apa? Mengingat harga Bitcoin memang udah konsolidasi di sini, dan berita sebesar ini, seberat ini, Bitcoin responsnya gimana gitu. Ya cuman dump segitu aja. Mungkin balik lagi, ya kita bisa argumen ya, market kan belum open gitu. Nanti Senin market open, closing candle weekly, closing candle monthly, mungkin dumpnya di situ gitu kan. Jadi liquidity yang hari ini tuh ya cuma dari retail gitu kan. Nanti saat market open baru lebih signifikan lagi nge-create sell off yang lebih signifikan di Senin pagi gitu. Apakah iya seperti itu? Ya well maybe gitu kan. There's always any possibility gitu kan. Dari berbagai skenario yang kita tahu, yang namanya financial market ya memang seperti itu gitu guys. There's no certainty gitu. Nah terus gimana nih? Kira-kira kita responsnya? Saya sih udah bilang juga sama teman-teman di video kemarin juga. Saya sendiri juga santai aja sih. Hari ini nggak terlalu banyak trading. Pertama di weekend. Kedua yang saya bilang ya teman-teman, kita menyambut closing candle monthly. Dan juga yang lebih krusial lagi adalah ya efek perang tadi gitu. Kira-kira market akan respons seperti apa? In my personal opinion, I think on Monday, very likely gold akan open dengan gap. Kita juga udah bisa lihat reaction dari market pada saat kita di kalau misalnya teman-teman cek ya di beberapa exchange yang kita pakai nih, yang di luar terutama, sekarang tuh udah ada kan XAU ya, XAU US dollar gitu kan, dan ya tadi meletus gitu, naik, tapi akhirnya turun lagi sih ya. Tapi wajar ya, karena yang trading itu kan berarti cuman mereka para pelaku crypto trader lah ya, kalau kita lihat, kalau misalnya mereka pakai exchange itu kan. Jadi ya terbatas sekali likuiditasnya gitu. Sementara market realnya itu nggak open. Ya, Sabtu Minggu tuh tutup gitu. Broker semuanya pada tutup, nggak ada yang bisa transaksi. Jadi nggak make sense aja kan kalau misalnya dia nge-pump sangat gila-gilaan. Sementara datang likuiditasnya dari mana? Ya cuma dari pasar derivatif, dan itu pun cuma di cuma di exchange crypto gitu kan. Jadi ini istilahnya apa kalau kita bilang ya bisa jadi sebagai bentuk trailer aja kali ya, atau teaser gitu, supaya kita bisa tahu kira-kira market responsnya kayak gimana gitu kan. Pada saat nanti Senin open, kita tahu tuh kira-kira mereka akan panic buying kah ya kan terhadap si XAU, terhadap si gold mungkin mereka panic buying, atau mungkin mereka take it slow, santai, karena kita nggak tahu, bisa aja kan hari Minggu besok gitu ya, ternyata dari hasil serangan bombardir hari ini tiba-tiba direspons gitu sama si Khamenei ya kan. Mungkin dia bilang sesuatu, atau mungkin dia bilang atau memberikan statement pernyataan yang intinya gue nggak mau kondisinya kayak begini gitu, karena gue merespons negosiasi kalian dan kita ngejalanin negosiasinya, cuma emang belum ketemu titik tengahnya ya kan. Bisa jadi kayak gitu ya, bisa jadi juga tapi di saat yang sama tiba-tiba Iran ngasih serangan balik. Nah kalau kayak gitu berarti panjang dong, dipanjangin nih, jadilah perang ya. Kalau jadilah perang, Rusia itu kubunya Iran, China kita nggak tahu bakal nempel kemana, tapi yang pasti US Israel itu sekutu, dan otomatis akan sangat berdampak lah terhadap market, karena market pasti akan shifting kembali ke safe haven gitu. Jadi mungkin akan ninggalin Bitcoin dulu untuk sementara waktu. Dan kalau itu terjadi ya udah, Bitcoin mungkin akan testing ke level 60.000. Dan jika kita testing ke level 60.000 ya agak sedih, karena
Ini udah masuk bulan kelima, Bitcoin turun berturut-turut ya, selama 5 bulan berturut-turut dalam keadaan negatif atau close bearish. Harapannya masih sama, kalau misalkan mungkin masalah ini bisa resolve cepat, Maret kita bisa lihat Bitcoin rebound, amin ya. Di situ mungkin untuk menjadi potential lower high untuk nerusin koreksi di Mei mendatang. Jadi base case saya so far masih sama. Alright, so guys, that's gonna be the update ya dari saya. Oh, di belakang saya kopi ya. Ya, semoga tidak terlalu ini mencolok ya. Takutnya obat atau apa ya, atau mungkin minuman beralkohol ya. Oke ya, saya rasa mungkin update saya dari Malaysia, terutama dari Pavilion pada malam hari ini sampai di sini dulu. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Don't forget to hit the subscribe button. Happy weekend ya. Semoga weekend kalian menyenangkan walaupun market lagi kayak begini. Tapi ya tetaplah upayakan untuk teman-teman bisa menghibur diri, karena jangan sampai walaupun kita ngelihat market kayak gini, kitanya juga ke bawah stres gitu. Jangan sampai ya. Nanti pengaruh ke kesehatan. Oke? So God bless everybody. Have a nice weekend and cheers guys. Bye-bye.